kami akan menjelaskan mengenai metode grafik. Sebelum kami menjelaskan apa itu metode grafik, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, kami mahasiswi dari Fakultas Ekonomi, Program Studi Manajemen, kelas 3B Universitas Asahan. Dengan saya sendiri, Tiara Herlima, NPM 2303-1036. Dengan saya, Tri Jessica Putri dengan NPM 2303-1037. Saya Indri Ardianti dengan NPM 2303-1022. Saya Fili Andini dengan NPM 2303-1056. Saya Friska Ediani dengan NPM 2303-1076. Latar belakang. Penggunaan grafik dalam penyajian data telah ada sejak lama. Salah satu contoh awal adalah grafik yang digunakan oleh William Flyvers pada akhir abad ke-18. Flyvers dianggap sebagai pelopor dalam penggunaan grafik untuk menyajikan data ekonomi, seperti perdagangan dan populasi. Sejak itu, metode grafik berkembang pesat, terutama dengan kemajuan teknologi yang memungkinkan pembuatan grafik yang lebih kompleks dan interaktif. Definisi metode grafis. Metode grafis adalah cara visual untuk menyelesaikan masalah matematika, terutama dalam program linier, dengan menggambar persamaan-persamaan sebagai garis bidang kartesius. Kita bisa menentukan daerah penyelesaian dan titik optimal. Metode grafik dapat digunakan untuk pemecahan masalah program linier yang hanya memiliki dua variabel. Sesuai dengan namanya, pemecahan program linier ini dilakukan dengan membuat grafik dari permasalahan program linier yang telah diformulasikan, sehingga akan mendapatkan titik-titik dari perpotongan garis-garis dalam grafik tersebut untuk mengetahui outputnya. Hanya saja, jika dalam suatu program linier terdapat lebih dari dua variabel, misalnya X1, X2, dan X3, maka metode grafik ini tidak dapat dipakai. Komponen dalam metode grafik. AX tambah BY sama dengan C, di mana A, B, dan C adalah konstanta, sedangkan X dan Y adalah variabel. Kelebihan metode grafik ada tiga, yaitu yang pertama, visual, membantu memahami masalah secara visual. Yang kedua, sederhana, mudah diterapkan untuk masalah dengan dua variabel. Yang ketiga, intuitif, hasilnya mudah diinterpretasikan. Kekurangan metode grafik ada dua. Yang pertama, hanya untuk dua variabel, yaitu untuk masalah dengan lebih dua variabel, metode grafik menjadi rumit. Yang kedua, akurasi, yaitu keakuratan hasil tergantung pada ketelitian dalam menggambar grafik. Langkah-langkah penyelesaian dengan metode grafik. Langkah-langkah penyelesaian dengan metode grafik adalah sebagai berikut. 1. Masukkan persamaan ke dalam variabel. 2. Menentukan variabel. 3. Buat model matematikanya. 4. Menentukan fungsi tujuan get. 5. Menentukan fungsi kendala perbatasan. 6. Menentukan titik potong. 7. Gambarkan grafik-grafik kendala pada seluruh koordinat. Anggap kendalanya sebagai suatu persamaan. 8. Tentukan daerah himpunan dalam bidang koordinat yang memenuhi semua kendala atau daerah fleksibel. Kemudian, tentukan semua titik daerah fleksibel tersebut. 9. Hitung nilai fungsi tujuan untuk semua titik sudut daerah layak. Untuk keputusannya, pilih koordinat yang memberikan nilai terbesar untuk fungsi tujuan maksimasi dan nilai fungsi terkecil untuk tujuan minimasi. Dan yang terakhir, kesimpulan. Contoh kasus, perusahaan konstruksi membuat dua macam produk, yaitu besi dan baja. Dalam setiap kali pembuatan disediakan bahan dasar paling banyak 6 kg. Campuran paling sedikit 3 kg dan bahan pendukung lainnya sebanyak 2 kg. Untuk membuat besi digunakan bahan dasar 3 kg, campuran 1 kg, dan bahan lain 2 kg.
Untuk membuat baja dibutuhkan dasar 3 kg, campuran 3 kg, dan bahan lainnya 1 kg. Besi dijual dengan harga Rp5.000 dan baja Rp6.000. Berapakah besi dan baja harus dibuat agar diperoleh biaya pembuatan paling minimal jika diketahui keuntungan masing-masing adalah Rp1.000? Penyelesaian masalah. Langkah 1 yaitu masukkan semua persamaan ke dalam bentuk tabel, di mana untuk pembuatan besi dibutuhkan bahan dasar sebanyak 3 kg, bahan campuran sebanyak 1 kg, dan bahan lainnya sebanyak 2 kg. Untuk pembuatan baja dibutuhkan bahan dasar sebanyak 3 kg, bahan campuran sebanyak 3 kg, dan bahan lainnya sebanyak 1 kg. Masing-masing persediaan untuk bahan dasar yaitu 6 kg, bahan campuran 3 kg, dan bahan lainnya 2 kg. Masing-masing biaya untuk pembuatan besi dan baja adalah besi 4.000 dan baja 5.000. Masuk ke langkah kedua yaitu menentukan variabel, di mana X adalah variabel untuk besi dan Y adalah variabel untuk baja. Langkah ketiga yaitu menentukan fungsi tujuan. Pada kasus kali ini, fungsi tujuannya adalah meminimalkan biaya pembuatan produk. Produk yang akan dibuat adalah besi dan baja dengan harga jual masing-masing Rp5.000 dan Rp6.000 serta keuntungan masing-masing produk adalah Rp1.000. Biaya pembuatan produk diketahui dari harga jual dikurang dengan keuntungan. Untuk besi sendiri, harga jualnya adalah Rp4.000 dari Rp5.000 dikurang Rp1.000, sedangkan untuk baja, biaya pembuatannya adalah Rp5.000 didapat dari Rp6.000 dikurang Rp1.000. Maka dari tabel tersebut dapat kita ketahui bahwa fungsi tujuannya adalah Z-min sama dengan 4.000X ditambah 5.000Y. Langkah keempat, menyederhanakan Z dengan skala perbandingan, di mana Z-min sama dengan 4.000X ditambah 5.000Y kita sederhanakan menjadi Z-min sama dengan 4X ditambah 5Y dengan menggunakan skala perbandingan 1:1000. Langkah kelima, menentukan fungsi batasan atau fungsi kendala. Dari kasus kali ini dapat kita ketahui bahwa fungsi kendalanya yaitu bahan dasar sama dengan 3X ditambah 3Y lebih kecil sama dengan 6. Bahan campuran X ditambah 3Y lebih kecil sama dengan 3. Dan bahan lainnya sama dengan 2X ditambah Y lebih kecil sama dengan 2. X lebih besar sama dengan 0 dan Y lebih besar sama dengan 0. Langkah ke-6, menentukan titik potong. Telah kita ketahui atau telah kita dapat 3 fungsi batasan, yaitu yang pertama, bahan dasar sama dengan 3X ditambah 3Y lebih kecil sama dengan 6. Yang kedua, bahan campuran sama dengan X ditambah 3Y lebih kecil sama dengan 3. Dan yang ketiga, bahan lainnya sama dengan 2X ditambah Y lebih kecil sama dengan 2. Tanda pertidaksamaan diubah menjadi tanda persamaan. Pertama, 3X tambah 3Y lebih kecil dari 6 diubah menjadi 3X tambah 3Y sama dengan 6.
titik potong terhadap sumbu X. Jika Y sama dengan 0, maka 3X sama dengan 6X sama dengan 6 per 3X sama dengan 2 titik potong terhadap sumbu Y. Jika X sama dengan 0, maka 3Y sama dengan 6Y sama dengan 6 per 3Y sama dengan 2, maka X Y sama dengan 2,2. Yang kedua, X tambah 3Y lebih kecil dari 3 menjadi X tambah 3Y sama dengan 3. Selanjutnya, 2X tambah Y lebih kecil dari 2 menjadi 2X tambah Y sama dengan 2. Titik potong terhadap sumbu X. Jika Y sama dengan 0, maka X sama dengan 3X sama dengan 3 per 1X sama dengan 3. Titik potong terhadap sumbu Y. Jika X sama dengan 0, maka 3Y sama dengan 3Y sama dengan 3 per 3Y sama dengan 1, maka Y sama dengan 3,1. Yang ketiga yaitu 2X tambah Y lebih kecil dari 2 diubah menjadi 2X tambah Y sama dengan 2 titik potong terhadap sumbu X. Jika Y sama dengan 0, maka 2X sama dengan 2X sama dengan 2 per 2X sama dengan 1 titik potong terhadap sumbu Y. Jika X sama dengan 0, maka Y sama dengan 2Y sama dengan 2 per 1Y sama dengan 2, maka X Y sama dengan 1,2. Langkah ketujuh yaitu menggambar grafik dari titik potong yang sudah kita cari terlebih dahulu. Maka dapat digambarkan grafik untuk kasus ini terlihat pada gambar di samping, di mana titik A adalah perpotongan dari 1,2 dan 2,2. Sedangkan titik B adalah perpotongan dari titik 2,2 dan titik 3,1. Langkah ke-8 dan ke-9 yaitu menentukan daerah himpunan dan titik penyelesaian. Dikarenakan studi kasus menanyakan tentang berapa biaya produksi paling minimal, maka kita hanya perlu menggunakan nilai minimal. Meskipun pada tahap ini nanti juga akan menghasilkan nilai maksimal. Pertama-tama, bandingkan nilai Z pada tiap-tiap titik alternatif. Untuk A, X dan Y sama dengan 0,2. Substitusikanlah ke fungsi tujuan Z. Z sama dengan 4X tambah 5Y. Z sama dengan 4 kali 0 ditambah 5 kali 2, maka hasilnya Z sama dengan 10. Dan untuk titik B, dicari dengan substitusi eliminasi di mana X ditambah 3Y sama dengan 3 dikali 2, dan 2X tambah Y sama dengan 2 kali 1. Maka didapatkanlah 2X tambah 6Y sama dengan 6, 2X tambah Y sama dengan 2, maka hasilnya 0 ditambah 5Y sama dengan 4, Y sama dengan 4 per 5, Y sama dengan 0,8. Substitusikanlah ke salah satu persamaan. X tambah 3Y sama dengan 3, X tambah 3 kali 4 per 5 sama dengan 3, X tambah 12 per 5 sama dengan 3, X sama dengan 3 tambah 12 per 5, X sama dengan 15 per 5, maka hasilnya adalah X sama dengan 3. Langkah ke-10 yaitu uji titik potong, di mana fungsi Z min sama dengan 4X ditambah 5Y. Z min sama dengan 4 dikali 3 ditambah 5 dikali 0,8. Z min sama dengan 12 ditambah 4. Z min sama dengan 16. Langkah ke-11, kesimpulan. Maka bisa ditarik kesimpulan bahwa untuk pembuatan besi sebanyak 3 dan baja sebanyak 4 diperlukan biaya minimal 16 dikali 1000 sama dengan 16.000. Angka tersebut adalah angka dalam jutaan rupiah. Kesimpulan. Pada intinya, operasi riset memiliki dampak yang kuat, studi masalah sosial dan pekerjaan umum. Orang yang lebih sadar tentang bagaimana riset operasi dapat membantu pengambilan keputusan sehari-hari. Secara singkatnya, metode grafik adalah
alat yang berguna untuk menyelesaikan sistem persamaan linear dua variabel secara visual, namun memiliki keterbatasan dalam hal akurasi untuk persamaan tertentu. Dalam pengambilan keputusan, metode grafis dapat disimpulkan akan lebih mudah perhitungan untuk mendapat keuntungan yang maksimal maupun biaya minimal.